Selamat datang kembali di Penyelaman Mendalam Anda. Kali ini kita akan coba gali dunia sufisme yang mungkin agak beda ya dari yang biasa Anda dengar. Kita punya setumpuk sumber menarik nih, ada makalah seminar, catatan praktis tarekat, bahkan kutipan naskah kuno. Siap kita bedah bareng-bareng. Oke, fokus kita kali ini ke sosok Ahmad Al-Sirhindi, pemikir sufi abad 16-17. Mungkin nggak sepopuler Ibn Arabi, tapi pengaruhnya besar loh. Dan yang lebih penting, gimana sih gagasan-gagasannya itu hidup gitu dalam praktek tarekat Naqsbandiyah Mujadidiyah. Misi Dita? Ya, mengekstrak intinya buat Anda. Siap? Oke, mari kita mulai. Tepat sekali. Sumber-sumber ini unik ya, karena kasih kita dua sisi. Sisi pemikiran Al-Sirhindi yang dalam, teologis metafisik, tapi juga sisi panduan praktisnya, langkah demi langkah dari tarekatnya. Kita lihat nih, gimana teori ketemu praktek. Sip. Kita mulai dari gagasan besarnya Al-Sirhindi dulu ya. Salah satu yang paling menonjol itu caranya dia kayak mengkalibrasi ulang wahdat al-wujud. Itu loh, kesatuan wujud. Konsep sufi yang populer banget di masanya. Nah, dia malah ajukan wahdat asyuhud, kesatuan penyaksian. Nah, itu dia. Kedengarannya mirip tapi Iya, apa bedanya sih secara fundamental? bedanya krusial sebetulnya. Kalau wahdat al-wujud bisa diartikan kasarnya, semua adalah dia. Nah, wahdat al-syuhud lebih ke semua terlihat atau disaksikan sebagai berasal darinya. Tapi tetap beda darinya. Ini bukan main kata aja loh. Al-Sirhindi menurut sumber, tujuannya negesin lagi soal tanzih, Tanzih ya, kemahasucian Tuhan itu. yang absolut tak terbandingkan. Betul, dia mau pengalaman mistik itu tetap dalam koridor akidah yang, ortodoks gitu. Nolak interpretasi yang menurut dia bisa bikin kabur batas pencipta dan ciptaan. Kan waktu itu di India, menurutnya potensi ke arah panteisme atau sinkretisme itu cukup marak. Jadi penekanannya di perbedaan fundamental itu ya. Sumber kan juga kutip ayat Al-Quran, itu Asyura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Iya, itu landasannya. Menarik karena seringkali sufisme kan diasosiasikan sama peleburan total ya. Al-Sirhindi ini mau mastiin pengalaman spiritual tetap sejalan sama prinsip ini. Ini nyambung juga ke konsep lain, ilmu huduri versus ilmu usuli. Pengetahuan lewat kehadiran langsung lawan pengetahuan konseptual. Oh ya bener, buat para sufi kan pengalaman langsung itu kuncinya ya, kehadiran ilahi. Terus kutipan dari Abu Bakar yang dipakai Al-Sirhindi itu, wah, bikin mikir banget. Kelemahan untuk mengenalinya itulah sebenar-benarnya kenal. Hmm. Ini kayak bilang puncak tahu itu justru sadar kita terbatas buat paham dia sepenuhnya. Wow, bener-bener beda cara pandangnya soal tahu. Ya, semacam pengakuan ya akan misteri ilahi yang tak terbatas. Nah, penekanan di pengalaman langsung, ilmu huduri ini jadi fondasi praktik di tarekat Naqsbandiyah Mujadidiyah. Nah, itu dia. Gimana ide Al-Sirhindi diterjemahin jadi langkah-langkah konkret. Disinilah sumber-sumber praktis kita masuk. Dijelasin ada 4 pilar utama. Usul, suhbat, bareng guru, rabitah, ikatan batin sama guru, zikir, dan muraqobah. Oke, zikir dan muraqobah ini detail banget ya dijelasinnya. Iya, mari kita lihat zikir dulu. Ada konsep lataif, titik-titik kesadaran halus gitu ya di diri manusia. Betul, semacam pusat energi atau kesadaran halus. Ada 7 yang utama disebut kolb, hati, ruh, jiwa, sir, rahasia, batin. Tunggu, ada 7. Apa aja tuh? Ya, kolb, ruh, sir, terus khofi yang tersembunyi, akhfa paling tersembunyi, nafs, ego, sama kolibiyah, seluruh jasad. Fokus ke titik ini penting katanya. Buat apa tuh fokusnya? Dipercaya sebagai pintu masuk energi spiritual, sekaligus buat bersihin sifat-sifat negatif tertentu yang nyantol di situ. Oke. Prakteknya juga spesifik banget ya. Contohnya zikir ismuzat, Allah. Itu fokusnya di latifah qalb, area bawah dada kiri itu. Di situ. Tujuannya, kata sumber, ya buat bersihin hati dari lalai, numbuhi hadir hati gitu. Terus ada lagi zikir nafi itsbat, la ilaha illallah. Ini katanya lebih kompleks ya. Iya, ini melibatkan pernapasan, terus ada gerakan batin tertentu juga melintasi lataif lain, benar-benar kayak melatih otot spiritual internal gitu.
Wah, kebayang sih. Detail banget petanya. Nah, setelah zikir ada muraqabah. Ini kayak, gimana ya? Meditasi kontemplatif tapi pasif. Menunggu limpahan ilahi gitu. Dimulai dari muraqabah ahadiyat, kontemplasi keesaan. Fokusnya balik lagi ke hati. Tapi yang bikin kaget itu tingkatannya. Detail banget. Iya, benar-benar kayak peta jalan kesadaran. Sumber nyebutin tahapan lanjut setelah ahadiyat, ada muraqabah mayyat, kontemplasi kebersamaan Tuhan. Terus akrobiyat, kontemplasi kedekatan Tuhan. Bahkan sampai level muraqabah hakikat Ka'bah, realitas hakikat Ka'bah, terus hakikat Muhammadi. Sampai puncaknya la tayaun, tanpa batasan, tak terdefinisikan. Itu misalnya signifikansi pindah dari ahadiyat ke mayyat apa ya? Kan udah fokus ke esa, kok terus ke bersama? Nah, itu penting. Setelah mengalami keesaan Tuhan yang transkenden itu, si salik, penempuh jalan spiritual, diajak sadar gimana keesaan itu juga bersama ciptaannya. Dengan cara yang, ya, tak terbayangkan. Kan ada ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi ini integrasi antara transendensi dan imanensi. Sesuai kerangka wahdat asyuhud tadi. Tiap tahap muraqabah itu representasi pemahaman dan kedekatan yang makin halus, makin dalam. Luar biasa detail petanya ya. Dan sumber-sumber ini juga nekenin banget, semua praktek ini, dikir di lataif, naik tingkat muraqabah, itu bergantung banget sama bimbingan Syekh Kamil, guru sempurna. Dan juga suhbat. Kebersamaan fisik dan spiritual sama guru. Ada adab, etiketnya ketat. Jadi jelas bukan jalan do it yourself ya ini. Sama sekali bukan. Peran guru sebagai pemandu, pemancar energi spiritual, itu esensial banget di tradisi ini. Biar murid tetap di jalur yang benar dan aman. Oke, jadi apa nih rangkuman penting buat Anda dari semua ini? Kita udah lihat gimana gagasan Al-Sir Hindi soal Tuhan yang transenden tapi tetap hadir, Wahdat Al-Syuhud itu ngebentuk jalan spiritual yang sangat terstruktur ya di Tarekat Naqsyabandiyah Mujadidiyah ini. Jalannya melibatkan latihan batin yang intensif, kayak zikir yang fokus ke anatomi spiritual, lataif, terus tahapan kontemplasi muraqabah yang progresif gitu. Semuanya di bawah bimbingan guru mursyid. Ya, ini ngasih kita gambaran sekilas lah ya, tentang sistem yang kaya, kompleks. Semacam teknologi spiritual, kalau boleh pinjam istilah. Untuk memahami, membersihkan diri, dan ya berupaya mendekat ke realitas ilahi. Sumber-sumber Anda ini melukiskan peta batin yang rumit dan dalam banget. Nah, sebagai penutup, ini ada sedikit bahan renungan buat Anda. Sumber-sumber ini kan gambarin tingkatan kesadaran, kayak realitas hakikat Ka'bah atau kondisi lata ayun. Itu sebagai makom, stasiun spiritual yang bisa dicapai manusia. Coba deh bayangin sejenak apa ya rasanya mengalami realitas lewat kerangka kerja spiritual yang beda banget ini. Yang dipetakan bukan ke otak fisik aja, tapi ke lataif, ke anatomi ruhani kita. Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Sampai jumpa di penyelaman mendalam berikutnya.